Jadi harus dibagi antara bisa bekerja dan bisa juga ambil konten. Oh segitu. Iya. Paling segitu sekitar 1.200-an ya itu. Nggak sampai Mas. Nggak sampai apa yang 600 2 bulan. Nah, selama 2 bulan Mas Oki ini di sini tuh belum punya penghasilan. Bayangkan ini belum ada penghasilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTube channel Putri Tunggal 84. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini masih seperti biasa di seputaran transmigrasi pertanian transmigrasi UPT Subungur Kalimantan Utara Indonesia. Dan pada saat ini saya berada di lokasi pinjam pakai ya, perantau nekat asal Blitar ya. Dan pada saat ini Mas Oki itu sedang beraktivitas untuk berbenah parit ya, supaya pembuangannya lancar di sana ya Mas Okinya. Dan Mas Oki saat ini sudah mulai menanam ataupun daun bawangnya ya. Daun bawangnya terlihat sudah mulai menghijau ya. Dan ada yang terbaru di sini, kemarin saya lihat di kontennya Bang Madrim, Pak Pandi, apa namanya ini, jembatan sudah digarap ya sama Mas Pandi, terus Bang Madrim, terus ada juga Pak Nasrun ya. Pak Nasrun jauh-jauh dari transmigrasi 2017 ke sini, membantu di sini ya. Itulah antusiasnya Pak Nasrun ya, sangat luar biasa ya. Jauh-jauh dari sana melihat di sini pengen membantu, akhirnya langsung dibantu biarpun dengan seadanya seperti ini ya, menggunakan kayu bulat seperti ini kayunya ya. Tapi alhamdulillah sama berkat Pak Nasrun juga, terus Pak Madrim, terus Mas Pandi, akhirnya ini jembatan bisa dilewati dengan agak mending ya daripada timbang dulu ya. Pada saat itu saya tidak bisa membantu ya. Dan karena katanya Bang Madrim itu dadakan sekali ya, yang semangat sekali itu Pak Nasrun katanya. Pak Nasrun semangat sekali. Itu jembatannya perlu tuh, ayo besok gitu. Jadi akhirnya belum sempat ngabarin jembatan ini sudah jadi duluan. Tapi alhamdulillah sih sudah jadi seperti ini ya. Biarpun menggunakan kayu bulat ini sudah jadi, saya ikut seneng ya, biarpun saya nggak ikut membantu ya. Tapi saya ikut seneng karena sudah bisa dilewati dengan bagus ya, dengan enak ya, dari ketimbang dulu itu di situ dulu. Seperti itu. Nah, kita lanjut lagi ke sini dulu. Tuh adiknya di dalam lagi ngapain tuh? Dek, ngapain? Maem? Gimana? Tinggal yang sini ya. Ini yang belum dikerjakan ya. Belum di apa namanya? Kasih tangga ya. Nantilah ke depannya secara pelan-pelan ya, secara perlahan. Dan di sini saya melihat kangkungnya juga sudah bisa dipanen ya, kelihatannya ini sudah bisa disayur ya. Dan juga sawi-sawinya ini sudah mulai membesar ya. Itu ya, di sela-selanya daun bawang juga ditanami sawi. Ini kacang panjangnya ada berbuah juga. Nah, untuk daun bawangnya di sini sudah sebagian sudah hijau ya, hijau. Ada juga yang apa ya, mati kayaknya ini. Kelihatan di sela-selanya ya. Ini ya. Tuh. Sudah hijau-hijau lah pokoknya, mudah-mudahan nanti bisa tumbuh subur ya. Sempat kemarin di sini kerendam ya, kerendam karena air hujan, bukan ya, air pasang juga, terus tambahan lagi air hujan, sempat kerendam kemarin ya. Cuman alhamdulillahnya daun bawangnya ini masih bagus ya, tidak cuma kerendam sebentar soalnya ya, jadi aman.
karena air langsung hilang, jadi aman. Tuh, ini tinggal pemupukan lagi kayaknya, kurang pupuk kayaknya, saya lihat di sini. Tuh semua. Di sana ada tanaman baru lagi yaitu berapa gulut ya, 1 2 3 4 5. Kemarin bibit dari Pak Tasun bawakan ya, tuh di sana. Untuk tanggulnya keliling sudah selesai semua ya, jadi sudah aman di sini, tidak terkena pasang lagi ya, karena tanggulnya sudah keliling ini sekitar tinggi kurang lebih ya 40 sentian ya, sudah aman. Itu keliling sana semua, jadi sudah aman sekali. Nah ini di sini semai sawi ya, kayaknya ini ada bayam juga, di sini. Jadi di sini tanahnya seperti ini ya, tanahnya tanah asli. Bukan tanah gambut ya, sebagian ada gambut juga sih, belakang-belakang kayaknya ada campuran gambut juga, tapi sebagian di sini ada yang tanahnya seperti ini, tanah asli tanah ya, seperti itu. Mas Oki di sana ya lagi ratain parit, ngeratain parit, lebarin parit ya, bersihkan parit ya. Jadi saya keliling sendiri, nanti kita tanya-tanya sama Mas Oki. Kebetulan hari ini saya sendiri ya, nggak sama teman ya. Saya tadi pagi-pagi kesini sengaja, saya pagi-pagi kesini terus nanti setengah hari baru kita pulang. Seperti biasa aktif lagi di jasa penyeberangan ya. Jadi kita atur waktu antara di jasa penyeberangan dan di ambil video seperti ini, ambil konten ya, jadi supaya terbagi gitu. Kalau konten terus nggak bekerja ya, jadi harus dibagi antara bisa bekerja dan bisa juga ambil konten gitu. Setengah hari saya ke Sebungur, setengah hari saya aktif di jasa penyeberangan, seperti itu. Nah di sini juga tinggi nih ya, tinggi parit anunya apa namanya nih, tanggulnya ini, jadi air sudah tidak masuk lagi, airnya sudah tidak masuk lagi, jos pokoknya ini lancar sudah. Nah contohnya seperti ini ya, kalau di sini tanaman seumpamanya tanaman keras seperti ini ya, kalau sudah di bawah seperti ini ditutup tanggul ini tutup tanah, maka akan mati. Sudah sering sekali saya jumpai di wilayah Selimo juga seperti itu ya. Dan ini kan misalnya ini rambutan kan, kadang-kadang akarnya kelihatan gitu kan, ditutup, akhirnya lama-lama menguning jadi mati seperti itu. Saya sering jumpai di Selimo 3 seperti itu. Kita lihat Mas Oki yang lagi nyangkul lah. Padahal dulunya nggak pernah nyangkul Mas Oki ya. Dulunya nggak pernah nyangkul, sekarang sudah secara pelan-pelan bisa nyangkul. Secara pelan-pelan bisa nyangkul ini Mas Oki ini. Ini lagi nambahin tanggul atau gimana Mas Oki? Bikin tatakan buat apa itu kan, yang punya rumah mau ngirim wadah air. Oh anu kayak depan itu. Oh iya. Soalnya kemarin HP kurang airnya ya. kena kena nggak hujan ya, memang dari dari kemarin Selimo sempat hujan, tapi di sini nggak hujan ya. Padahal dulu habis semua. Jadi air untuk konsumsi habis ya.
Terus kemarin ya ngeluh sama tuan rumah, ya itu ada satu di belakang, nanti tak kirimnya ke sana. Oh, profil itu kah? Profil. Mm-mm. Itu tak bawain enggak apa-apa Pak, aku bilang gitu. Udah nggak usah tak bawain. Oh gitu. Nanti jatuh, soalnya kan katanya kalau keterpa angin itu sepeda sih gitu. Anu besar kah? Sama kayak depan. Oh gitu. Iya. Oh bukan yang profil tapi yang kotak ini kah, yang seperti depan itu? Bulat besar. Oh berarti yang anu 100 liter apa? 1200. Yang kecil itu depan. Oh. Nah, itu. Oh segitu. Iya. Paling segitu sekitar 1200-an ya itu. Enggak sampai Mas. Enggak sampai apa yang 600? Kemungkinan 600-an ya. Iya. Itu jatah yang dulu katanya. Oh iya 600 ya bener. Dulu pernah ada tapi hilang. Iyalah orang enggak ditempati ya hilang lah. Terus ya udah nanti tak kirim lagi lah. Gitu. Bilangnya. Ya jadi pada hari ini dari kemarin mau kesini cuman ketunda-tunda terus. Jadi alhamdulillah pada hari ini saya bisa silaturahmi lagi ke sini tempatnya Mas Oki ya. Iya. Alhamdulillah keluarga sehat semua ya. Alhamdulillah. Anak sudah berangkat sekolah ya? Sudah. Alhamdulillah. Jadi 6:30 tadi diantar ya. Nanti pulangnya berarti jemput. Iya, jemput. Sana lagi. Iyalah. Sekarang sih agak mending, jalanan agak kering ya. Iya, kering. Daripada kemarin buala luar biasa. Tapi kalau udah hujan lebat sama pihak sekolah ya diringankan. Oh gitu ya. Masuk nggak apa-apa. Oh ya memang sih katanya memang dari pokoknya dari SP8, SP9 terus Sepungur ya karena kondisi jalan ya. Iya. Karena kondisi jalan dan juga jauh. Itu memang ada keringanan lah. Iya. Karena kondisi jalan lah. Siapapun daripada memaksa nyampe sana celaka, ya, lebih baik nggak sekolah ya, karena kondisi jalan bukan kemauan kita kan, bukan malas-malasan tapi kan karena kondisi jalan. Jadi seperti itu. Kemarin aja waktu hari pertama masuk ya tak antar meskipun agak gerimis tapi jalan masih agak keras lah, kita antar. Sempat hari apa kemarin ya saya kesini tapi saya nggak mampir ke sini, langsung ke 2017 sana. Jadi pada hari ini alhamdulillah sama hari ini saya mau keliling sini aja lah. Keliling sini aja sambil melihat warga-warga yang lain ya, pertanian di sini. Pertama sini apa langsung tadi Pak Kamto? Tempatnya Mbak Haris. Oh, Mbak Haris. Tadi sempat mampir ke tempatnya Mbak Haris. Mbak Haris juga mulai tanam nyangkul di belakang rumah saya lihat. Terbas juga, ada cangkul juga. Saya sih ya menyemangati aja ya. Menyemangati aja karena sebenarnya ke belakang itu sudah tanaman keras semua tempat Mbak Haris ternyata. Iya. Selama ini kan saya ambil kontennya kan cuma di depan-depan aja. Ternyata ke belakang sana itu sudah tanaman keras semua. Tanaman tahunan. Tahunan semua. Luar biasa, tapi ya masih kecil-kecil. Saya sih di situ nyaranin sama Mbak Haris ya jangan terlalu rapat betul loh. Iya rapat jaraknya, aduh ke situ. Jadi rencana mau ditumbangin juga, dikurangin katanya. Jadi seperti itu. Untuk airnya ini sudah nggak masuk lagi ya sekarang ya? Udah enggak, cuma rembesan. Rembesan ya sedikit-sedikit, tapi kan nggak parah kan? Nggak parah. Jadi aman ya, alhamdulillah. Jadi sekarang bisa Mas Oki bisa tambah cangkulan lagi. Tambah cangkulan lagi ke sini. Ini masih di sini masih yang belum dicangkul masih luas ya. Dari sana itu sekitar kurang lebih 20 meteran ke sini itu masih separuh lah, hitungannya masih separuh lebih ini. Separuh yang belum cangkulin. Ini aja yang sudah dicangkulin aja belum belum ditanamin ini ya. Ini belum ditanam. Ini belum ditanamin ini ya. Ini cangkulan baru ini. Belum dikecerik-kecerik ini. Itu ada juga yang dikecerik-kecerik sudah. Terus sawinya juga sudah mulai besar itu. Kemarin pindahan dari yang pojok sana ya. Sama istri dipindahi secara pelan-pelan ya. Sudah mulai hijau-hijau kok. Apalagi kalau ada abu-abu ini kan. Diambil abunya buat pupuk itu, sawi subur betul loh. Sawi pupuk ininya dalam ini.
belum sempet Mm-mm. kerjakan ini sampai ditumbuhi Rumput lagi ya. Ya nggak apa-apa, pelan-pelan aja, yang penting apa namanya, rutin lah. Ada aktivitas hari-hari gitu, nggak harus gebrek semua selesai, itu enggak. Soalnya kan perlu proses, perlu modal juga ya. Iya. Apalagi Mas Oki di sini memang betul-betul tidak punya modal ya. Iya. Iya kan? Iya, saya katakan begitu, memang betul-betul tidak punya modal, dan di sini modalnya nekat. Nah, jadi ya harus pelan-pelan. Sudah berapa bulan di sini ya Mas Oki ya? 2 bulan. 2 bulan. Nah, selama 2 bulan Mas Oki ini di sini tuh belum punya penghasilan. Bayangkan, ini belum ada penghasilan sama sekali. Ini baru proses semua ini. Baru proses semua. Jadi ya begitulah kira-kira. 2 bulan di perantauan, masih dalam proses tani. Sedangkan tani itu belum tentu 1 atau 2 bulan itu dapat hasil. Itu paling enggak itu 3 bulan sampai 4 bulan baru ada hasil. Itu hasil pun bukan hasil, maksudnya hanya cukup untuk makan mungkin. Buat makan mungkin itu ya, karena biaya makan sehari-hari itu pun ya bukan sedikit. Bukan sedikit itu. Belanja habis 100 tuh kaget. Nah, iya, kalau di sini kaget memang, 100.000 itu walah dapatnya tahu tempe. Waduh aku. Jangan kaget aku. Jadi seperti itu. Di Jawa 50 lah itu dapat ayam. Aduh. Kalau di sini ya 50 ya malah ya dapat, tapi mungkin separuhnya. Sekarang kemarin sih ya, kalau harga ayam kemarin sih waktu lebaran ini agak murah. Tapi biasanya lo pas lebaran, wah iya harga itu. Tapi ini kemarin murah, sempat ada apa ya namanya, ada yang keliling ayam hidup. Iya. Di Selimo 1 ekornya itu 50.000 sempat kemarin, tapi saya nggak beli kan, sempat kemarin karena harga ayam murah kan. Tapi harga lombok sama daun bawang yang melejit tinggi. Kelapa pas malam lebaran itu sampai 30.000. Itu parutan. Itu sudah parutan 30.000. Terus daun bawang di pasar itu malam itu juga itu 150. Terus lombok 200.000. Soalnya kan pas waktu malam itu kan otomatis kalau lebaran tinggal 1 hari itu kan pedagang juga sudah mengurangi ngambil ke dalam. Jadi di pasaran itu kan sudah kurang, makanya harga itu makin tinggi itu. Nah ini yang kemarin daun bawangnya yang ditanam kemarin ya. Iya, yang didatangkan Mas Dasrun ya. Ini yang datang dari Mas Dasrun ini, Dasrun ya. 6,5 gulut. Ini baru ditanam ya, seperti ini. Ini kayaknya baru disiram juga ini. Ya disiram kocor ini. Oh, hujan kapan? Kemarin malam agak awet kok ini. Oh iya ya. Itulah perbedaannya tanah ini sama tanah gambut. Saya sering ngomong di video kan. Jadi kalau tanah di sini ini basahnya itu awet, beda dengan tanah gambut, dia kayak nyimpan air gitu. Beda lagi dengan tanah gambut. Kalau tanah gambut biasanya langsung kering gitu. Ini kan awet ini. Dan juga ini Mas Oki sudah dicacah-cacah lembut ini. Lembut ini. Ya, belum kita lembut, tapi kemarin kata Pak Nasrun ya cukup lah segini kalau buat. Ini ya cukup lah, ini sudah. Nggak usah lembut-lembut lagi. Kena air hujan akhirnya padat lagi. Iya. Tak pikir-pikir iya ya. Dan juga nanamnya nggak usah terlalu ditekan betul anunya, daun bawangnya. Ukur-ukur aja, yang penting nggak rebah gitu. Soalnya kalau terlalu padat nanti kan akar juga kan susah. Ya saya sih nggak begitu begitu tahu di pertanian, tapi kemungkinan seperti itu. Kemarin ya cuma asal ke anu aja,
Soalnya dulu pernah saya sebelum ke sini ya pernah di Jawa Nggih. menanam lombok sama Pak Tasrun itu. Biar ditanya itu. Mungkin kurang lebih ini setengah hektar. Nyangkul berdua. Iya. Nyangkul berdua. Terus pupuknya pakai pupuk kandang itu kan. Kalau di Jawa kan jauh. Saya ngambilnya mungkin kurang lebih di tempatnya Bang Madrim sana. Mikul ke sini. Berdua sama Tasrun itu. Bisa ditanya itu. Berdua mikul. Terus sudah saya pupuk semua. Sudah saya tanami lombok semua, saya pupuk. Terus saya tinggal ke sini sama Pak Tasrun itu. Ya Mbah yang rawat katanya. Nggak tahu gimana. Dulu saya pernah tanya katanya sih ya lumayan bagus alhamdulillah katanya. Ya alhamdulillah sekali karena pupuknya lo jauhnya mikul itu pupuk kandang itu pupuk kotoran kambing. Wah, jauh betul. Jadi ya sedikit-sedikit ya ada sih ilmu pertanian sedikit lah ya, bukan banyak, cuman sedikit itu. Jadi katanya Mbah kan kalau nanam lombok itu jangan terlalu ditekan bawahnya ya, maksudnya ditekan asal nggak rebah, gitu aja. Supaya nanti akarnya nggak bisa tumbuh gitu, cepat tumbuh gitu. Baiklah Mas Oki, terima kasih banyak waktunya. Mudah-mudahan panjenengan di sini sekeluarga sehat selalu. Amin. Pokoknya jangan patah semangat, selalu bertanilah secara perlahan ya. Iya. Secara perlahan supaya nanti bisa berhasil. Nah, jadi nanti cita-cita panjenengan di sini jadi petani bisa mudah-mudahan sukses Mas Oki ya. Amin. Saya sebagai teman di sini, sebagai sahabat, hanya mendoakan semoga panjenengan selalu sehat lah sekeluarga. Terutama kan sehat dulu Mas Oki ya. Kalau lainnya kan nanti. Iya. Yang penting sehat dulu. Yang sehat itu pasti langsung lainnya kan menyusul seperti itu. Baiklah, mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.